Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Na'am ikhwani a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Atamanna anakum jami'an fi halatil khair wa ana insyaallah bi khairin walhamdulillah. Ikhwani a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah fi hadzal yaum sanatanawal al-kitab at-tauhid min kitab silsilati at-ta'lim al-lughah al-arabiyyah wal mawdu'una hadzal yaum ayyuhal ikhwah yakni syahadatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Madza? Syahadatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naam, ananda-ananda sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas kitab tauhid dengan judul syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naam, ikhwani a'adhanallahu wa iyyakum jami'an. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk pada inti pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini, insyaallah terlebih dahulu Ustadz akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran ataupun pembahasan-pembahasan apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Naam, ikhwani azanillahu wa iyyakum jami'an, yang pertama adalah awwaluhum yakni ahamiyatu madza? Ahamiyatu syahadatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pentingnya atau keutamaan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Thumma ba'dahu, yang kedua adalah la ilaha illallah ma ma'naha. Naam, pengertian atau makna la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu da'watul nabi atau da'watul anbiya jami'an ila aqidatit tauhid. Naam, dakwahnya seluruh para nabi adalah dakwah kepada akidah tauhid. Naam ikhwani a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Inilah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah Ustadz akan menyampaikan satu persatu inti dari pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini. Namun sebelumnya juga Ustadz akan menyampaikan, seperti biasanya Ustadz akan menyampaikan apa saja mufradat baru atau kata-kata yang baru seputar materi yang akan kita bahas pada hari yang berbahagia ini. Ikhwani a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang pertama adalah injizabun, artinya cenderung atau tertarik. Kemudian nasuhun, artinya yang tulus atau murni. Kemudian karohatun, artinya kebencian atau ketidaksenangan. Kemudian selanjutnya al-qistu bimakna al-adl. Al-qistu bimakna al-adl, artinya adil. Tsumma ba'dahu azillatu, artinya menghinakan atau merendahkan. At-tasrihu bimakna al-i'lan, artinya pernyataan atau pengakuan. Summa ba'dahu zahzaha yuzahzihu, artinya berpindah atau bergerak. Kemudian selanjutnya hafizun, artinya yang menjaga atau memelihara. Summa ba'dahu ayyuhal ikhwah tadammana yatadammanu, artinya
mengandung atau mencakup atau meliputi. Hadda yahuddu artinya mengontrol atau mengendalikan atau membatasi. Istahaqqa yastahiqqu artinya layak atau pantas menerima. Summa ba'dahu athbata yuthbitu artinya penetapan atau pembuktian. Na'am ikhwani a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Inilah mufradat seputar pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini, seputar judul syahadatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na'am ikhwani a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan masuk langsung kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, ahamiyatuha, pentingnya atau keutamaan syahadatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadammanat hadhil kalimatu asla aqidatit tauhid. Naam, perkataan itu maksudnya adalah perkataan ini yaitu perkataan syahadatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah dasar akidah tauhid. Fahiya asasul iman, dan dia adalah dasar iman. Fahiya asasul iman wa ruknul islam wa ruknul islamil awwal, dan rukun Islam yang pertama. Wahiyal haddu al-fadilu bainal imani wal kufri. Naam, dan juga merupakan pengontrol antara iman dan kekufuran. Mada? Pengontrol antara iman atau keimanan dan kekufuran. Faman qalaha bisidqin wa yaqinin wa ikhlasin wa amalin bima qatadaha, barang siapa mengatakannya dengan jujur, yakin dan ikhlas, dan mengamalkannya sebagaimana seharusnya, kana mu'minan musliman, maka dia adalah orang muslim yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi an-nar. Naam, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah saja, niscaya Allah akan mengharamkan api neraka padanya. Naam, inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang barang siapa bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, niscaya Allah akan mengharamkan api neraka padanya. Ikhwani a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Wa hadzal haditsu wa nahuhu fi man qalaha wa mata 'alaiha. Hadis ini dan hadis semisalnya menjelaskan tentang siapapun yang mengatakan syahadatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mati di atasnya, fa inna haqiqata tauhid kama qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, injizabul qalb ila Allah ta'ala bi an yatubal muslimu taubatan nasuha. Naam ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Hadis ini dan semisalnya menjelaskan tentang siapapun yang mengatakan syahadatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mati di atasnya, maka Allah akan mengharamkan padanya api neraka. Karena sesungguhnya hakikat tauhid adalah sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kama qala
Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, cenderungnya hati seorang muslim kepada Allah adalah dengan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang sesungguh-sungguhnya. Naam, ikhwani azanillahu wa iyyakum jami'an. Tsumma ba'dahu ayyuhal ikhwah, fa innahu idza qalaha bi ikhlasin wa yaqinin tammin lam yaktub fi hadhil hal musirran ala dzambin aslan. Maka jika sesungguhnya ia mengatakannya dengan ikhlas dan dengan yakin seyakin-yakinnya, dalam hal ini ia sama sekali tidak bersikeras berbuat dosa, maka sungguh seperti ikhlas. Fa inna kamal al-ikhlasihi wa yaqinihi yujibu an yakuna Allah ahabba ilaihi min kulli syai'in. Maka sungguh seperti ikhlas dan yakinnya dia, wajib baginya lebih mencintai Allah dari segala apapun. Yujibu an yakuna Allah ahabba ilaihi min kulli syai'in. Wajib baginya lebih mencintai Allah dari segala apapun. Fa iza la yabqa fi qalbihi iradatun Naam, fa idza la yabqa fi qalbihi iradatun lima harramallahu wala karahiyatun lima amarallah. Naam, ikhwani azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka dari itu, jika di dalam hatinya tidak ada kehendak melakukan apa yang dilarang atau dibenci Allah, lima haramallah wala karahiyah, apa yang dilarang atau dibenci Allah atas apa yang diperintahkan Allah, wa hadza huwa allazi yahrumu 'alan nari wa in kanat lahu dzambun qabla zalik. Maka inilah yang mengharamkannya dimasukkan ke dalam api neraka meskipun sebelumnya ia mempunyai dosa. Naam, ikhwani azanillahu wa iyyakum jami'an. Inilah pentingnya atau keutamaan syahadatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naam, ikhwani azanillahu wa iyyakum jami'an. Pembahasan selanjutnya adalah la ilaha illallah, ma ma'naha? Apakah makna la ilaha illallah? Naam, annahu la yastahiqqul ibadata ahadun illallah. Sungguh tidak ada yang pantas menerima ibadah kecuali hanya Allah saja. Faqad tadammanat hazihil kalimatul azimatu nafyan wa itsbatan. Nafyan wa itsbatan. Perkataan yang sangat mulia ini telah mencakup penafian atau peniadaan atau pengingkaran dan penetapan atau isbat. Naam, ikhwani azanillahu wa iyyakum jami'an. Fanafatil uluhiyata wa hiya istihqaqul ibadah an kulli ma sawiyallah la ilaha illallah. Naam, yang dimaksud dengan peniadaan fanafatil uluhiyah, yang dimaksud dengan peniadaan dalam hal ini adalah, atau yang dimaksud dengan pengingkaran dalam hal ini adalah mengingkari segala ibadah yang diberikan selain kepada Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan peniadaan atau pengingkaran dalam hal ini, yaitu mengingkari segala bentuk ibadah yang diberikan selain kepada Allah, mengingkarinya. Naam, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an.
wa athbatatil uluhiyata lillahi wahdahu illallah. Naam, dan yang dimaksud dengan penisbatan atau penetapan dalam hal ini adalah menetapkan bahwa hanya Allah sajalah yang berhak diibadahi. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Wal Qur'anul Karim min awwalihi ila akhirih yukarriru hadzal ma'na wa yubayyinuhu wa yad'u ilaihi. Al-Qur'anul Karim dari awal sampai akhir menjelaskan atau telah menjelaskan makna-makna ini dan juga sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Nah, dari awal sampai akhir ayat Al-Quran, makna dan penjelasan tentang ini sering diulang-ulang. Apa buktinya? Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal wal malaikah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia, yang maha perkasa, maha bijaksana. Wa qala aidan, dan juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Inilah pembahasan tentang apakah makna la ilaha illallah. Naam, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Thumma ba'dahu da'watul anbiya jami'an ila aqidatit tauhid. Dakwahnya seluruh para nabi adalah dakwah kepada akidah tauhid. Naam, ikhwani a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Wa qad da'a jami'ul anbiya'i ila hadhil aqidati. Seluruh para nabi telah mendakwahkan atau telah menyeru kepada akidah ini, yaitu akidah tauhid. Fama min nabiyyin illa qala liqaumihi. Tidak ada nabi yang berkata kecuali perkataan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Al-A'raf ayat 65. Thumma ba'dahu qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah
yang berhak diibadahi selain aku, maka sembahlah aku. Ikhwani a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Inilah pembahasan tentang dakwatul anbiya jami'an ila aqidatit tauhid. Dakwahnya seluruh para nabi adalah dakwah kepada akidah tauhid. Naam, ikhwani a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebelum kita mengakhiri pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini, insyaallah Ustaz akan mengulang kembali atau akan menyampaikan apa saja kesimpulan dari pembahasan kita pada materi kali ini. Kesimpulan yang pertama, ikhwani a'azanallahu wa iyyakum jami'an, pentingnya atau keutamaan syahadatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau apakah pentingnya atau keutamaan syahadatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Keutamaan syahadatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakni sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah harramallahu alaihi nar. Nah, ini salah satunya, yaitu adalah sebagaimana hadis yang mengatakan bahwa barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah saja, niscaya Allah akan mengharamkan api neraka padanya. Nah, ini adalah salah satu keutamaan syahadatul la ilaha illallah, bahwa barang siapa yang mengatakan atau bersaksi tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah saja, maka Allah akan mengharamkan padanya api neraka. Inilah penting atau keutamaan syahadatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah makna la ilaha illallah. Apakah makna la ilaha illallah? Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Ada dua hal yang perlu diketahui dalam makna la ilaha illallah. Yang pertama adalah an-nafyu dan yang kedua adalah al-itsbatu. Dan ini juga merupakan rukun la ilaha illallah. Nah, sekali lagi Ustaz ulangi, dan ini juga merupakan dua rukun la ilaha illallah. Apakah saja itu? Yang pertama adalah an-nafyu. Di manakah terdapat an-nafyu? Yang artinya peniadaan atau pengingkaran dalam perkataan atau kata la ilaha. Inilah kata yang termasuk dalam an-nafyu atau peniadaan atau pengingkaran, yang mana artinya atau maksudnya mengingkari segala ibadah yang diberikan selain kepada Allah. Nah, ini adalah rukun yang pertama, rukun dari la ilaha illallah. Rukun yang kedua adalah al-itsbatu atau yang disebut dengan penetapan atau penisbatan. Di mana Ustaz kata al-itsbat dalam la ilaha illallah? Nah, kata al-itsbat atau penetapan atau penisbatan dalam kata la ilaha illallah yaitu illallah. Maksudnya adalah menetapkan bahwa hanya Allah sajalah yang berhak diibadahi. Nah, inilah makna la ilaha illallah sekaligus rukun dari la ilaha illallah, yaitu an-nafyu yang disebut dengan peniadaan atau pengingkaran, dan yang kedua al-itsbatu yaitu penetapan atau penisbatan. Nah, kesimpulan yang terakhir, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, dakwatul anbiya jami'an ila aqidatit tauhid. Nah, dakwahnya seluruh para nabi adalah dakwah kepada akidah tauhid. Tidak ada satupun nabi yang menyeru, yang mendakwahkan kecuali berdakwah kepada akidah tauhid. Mendakwah seluruh para nabi mendakwakan tentang akidah tauhid, mendakwakan tentang syahadatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naam ikhwani a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Inilah
kesimpulan dari materi kita pada pembahasan kali ini. InsyaAllah dapat bermanfaat bagi ananda-ananda sekalian dan tentunya bagi Ustaz sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita, memperbanyak ilmu kepada kita, karena hanya Allah lah yang maha punya ilmu, maha punya segalanya dan maha mengetahui. Naam ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.